bertemu bersama saya, Mama Lemon, menghilangkan noda dan tanda tanya dalam kehidupan dalam acara Kepo Mania. Kali ini kita akan membahas mengenai produk olahan ikan. Seperti yang kita ketahui, produk olahan ikan merupakan produk hasil perikanan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dan dengan atau tanpa bahan tambahan yang seharusnya menjadi produk yang bergizi dan bernilai tinggi. Namun, benarkah masih banyak oknum yang melakukan penanganan dan penyajian produk olahan ikan dengan tidak baik, serta menambahkan bahan pengawet berbahaya? Untuk menjawab semua pertanyaan ini, mari kita ikuti penelusuran dari kru Kepo Mania berikut ini. Halo teman-teman, kita lagi ada di pasar tradisional Gede Bage. Nah, ini ada produk olahannya, nugget cimi dari ikan. Ini baru loh ya, nugget yang ada minyak itu dari ikan. Aneh gitu ya, tapi kemasannya udah kayak gini, udah rusak. Terus di sini ada bakso ikan, ya baksonya dibiarkan terbuka gini, warnanya hitam, luarnya hitam, dan pasti bakterinya banyak kan, soalnya dibiarkan terbuka, banyak lalat-lalat yang ya. Mau nanya, kalau misalnya produk olahan ikannya itu biasanya diambilnya dari mana, Pak? Biasanya ada dari Ciroyong, dari sini juga ada dari pasar Gede. Biasanya diambilnya jam berapa sih, Pak? Ini dikirim dari sana Ciroyong jam 9, 8. Kalau produk olahan ikan ini tahannya berapa hari? 2 hari. Nah, ini ada produk-produknya. Di sini ada nugget dari ikan, nugget seafood. Terus ini juga ada kayak ini cimi kayak yang tadi, tapi ini beda bentuknya ya. Yang tadi kan kayak mie, yang ini kayak berupa nugget gitu. Terus ada cireng dari udang, ada juga otak-otak, ada otak-otak dari ikan. Terus ada empempe juga. Di sini bagus ya, kemasannya rapi gitu, nggak ada yang terbuka, jadi bagus lah, udah bagus gitu. Ngambil produk perikanan ini dari mana sih, Pak? Kalau misalnya diambilnya dan biasanya jam berapa, Pak? Dari sini berangkat mah belanja jam 7-an lah. Jam 7 terus kesininya kadang jam 9, kadang setengah 10. Iya, sekarang udah ada lagi masak. Ya, dilihat dulu. Kalau misalnya nggak habis, terus nanti produknya dikemanain, Pak? Diangetin aja. Diangetin. Kayak buah. Dan bisa 2 hari, 3 hari. Oh. Tahannya berapa lama, Pak? 2 hari ya? 3 hari. 3 hari sampai 2 hari. Baik, makasih ya, Bapak. Kenalan dulu, Pak. Nama aku, Bapak. Yang kami tanyakan ini produk ini, ya ini asalnya dari mana ya, Pak? Dipesan dari mana? Dari Jawa. Dipesannya malam apa pagi? Pesanannya kita belajar siang. Siang, jadi nyampe. Kalau misalkan dari Jawa sini
Berarti ini dari Jawa dari Bandung. oh, terus tuh kalau dilihat dari pengolahannya ya Pak, ini misalkan kalau tidak habis ini gimana ini? Kalau asin masih habis sih. Masih habis. Rasanya Dalam- kan tahan lama. Dalam sehari gitu. Sehari kasih kalau habis semua. Kalau pengawetannya kira-kira si ikan asin ini itu tahan berapa lama? Paling lama itu nyampe 1 bulan. Sampai 1 bulan. Ini kalau produk-produk ini ada produk ikan asin ya Pak, contohnya nih ada ikan apa aja? Kayak seperti ini ikan apa? Ikan teri, terus selanjutnya Pasar, ini ikan kemasan, Kapasan. kapasan, ini ini tawes, ikan tawes, ini seperti ini cumi, ini ikan apa? Jabal, Tulang jabal, jamal. Hai teman-teman, kita sekarang berada di PP Duta Prima Perkasa. yang letaknya berada di Pasar Higinis. Kita mau ngeliput proses bakso goreng ikan Pengolahannya ya. Ayo kita ikuti. Check it out. Sudah lihat kan pengolahannya dari mulai bahan mentah sampai bahan jadinya. Nah, ini ada produk yang sudah jadi yang tadi bapaknya kasih. Yeay, kita dikasih. Kita gratis dikasihnya nih. Terima kasih udah ngikutin kita dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Baiklah, di sini saya akan memaparkan dan membandingkan bagaimana cara pengemasan hasil produk perikanan dari pasar higienis dan pasar tradisional. Di sini ada beberapa produk, di antaranya bakso ikan dan otak-otak. Nah, di sini bisa dilihat ya, cara pengemasan dari pasar higienis sudah tertera komposisi, informasi nilai gizinya, cara memasaknya seperti apa, dan saran petunjuk penyimpanan produk olahannya. Ada juga kode produksi dan tanggal expire-nya. Sedangkan ini dari hasil dari pasar tradisional, pengemasannya tidak baik karena dia disimpan hanya dalam plastik saja. Bisa dilihat, tidak ada tanggal dan apa namanya, seperti yang di pasar higienis. Untuk kotak-kotaknya, dia juga sudah ada petunjuk penyimpanannya. Di depan ada komposisi dan logo halal, dan kemasannya pun sudah divakum. Namun jika dibandingkan dengan produk olahan dari pasar tradisional, di sini bisa dilihat kemasannya pun dapat dilihat seperti plastik biasa saja, dan ini hanya di press di sini saja ya, bisa dilihat. Isinya pun menjadi seperti ini karena tidak divakum. Jadi produk olahannya rusak. Sedangkan yang ini
tidak, karena dia mengalami proses pembungkusan secara vakum. Demikian yang dapat saya paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk olahan ikan, yaitu terdiri dari bakso ikan dan otak-otak. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bakso ikan terlebih dahulu. Bakso ikan merupakan daging ikan yang dihaluskan dengan kadar daging ikan tidak kurang dari 50% dicampur dengan tepung pati sekitar 15-20%, lalu dibentuk bulat-bulat. Nah, kriteria bakso ikan yang baik menurut SNI nomor 7266 tahun 2006 yaitu dari bentuknya bulat halus, bersih, cemerlang, dan tidak kusam. Lalu dari teksturnya pun kompak, elastis, tidak ada tulang atau duri yang menempel pada produk tersebut. Lalu aromanya tersebut bau khas ikan. Nah, di sini saya memiliki sampel dari pasar higienis dan pasar tradisional. Bisa dilihat ya dari bentuknya pun bersih, lalu bulat halus dan tidak kusam. Nah, dari aromanya pun bau khas ikan ya. Lalu dari teksturnya pun elastis, lalu kompak, tidak ada lubang sedikit pun, tidak ada duri-duri yang menempel pada produk tersebut. Nah, sedangkan yang dari pasar tradisional terlihat warnanya pun hitam, tidak cemerlang, lalu dari teksturnya tidak elastis, lalu tidak kompak, masih terdapat lubang-lubang yang ada dalam produk tersebut. Barangkali ini ada duri atau macam-macam limbah ikan yang terdapat di dalam produk tersebut. Lalu aromanya pun kurang ikan seperti itu. Lalu selanjutnya ada otak-otak. Pengertian otak-otak merupakan produk hasil perikanan yang menggunakan mematan daging ikan atau surimi minimum 30% dicampur dengan tepung dan bahan-bahan lainnya. Nah, kriteria otak-otak yang baik menurut SNI nomor 2693 tahun 1992 ialah dari kenampakannya cemerlang tanpa lendir, lalu baunya pun bau spesifik khas ikan, dari teksturnya pun padat, kompak, dan elastis. Nah, bisa kita lihat sampel dari pasar higienis dan pasar tradisional. Bisa kita lihat kenampakannya pun cemerlang tanpa lendir, dan dari teksturnya pun kompak, elastis, dan tidak lembek. Sedangkan yang dari pasar tradisional warnanya kurang cemerlang dan terdapat lendir-lendir. Dari teksturnya pun mudah hancur, tidak kompak, masih terdapat duri atau tulang-tulang yang terdapat pada produk ini. Saya telah melakukan kecelakaan ini lebih dari 2 tahun. Saya menambahkan borax serta formalin untuk mengawetkan makanan saya dan untuk menambah keuntungan juga. Saya mendapatkan borax dan formalin ini dari toko kenalan saya. Serta untuk bahan dagangan saya ini, saya tidak memberikannya kepada keluarga saya untuk dikonsumsi. Dan saya juga menjual barang dagangan saya kepada pedagang-pedagang lain. Setelah melihat penelusuran dari kru Kepo Mania, pemirsa tak usah ragu untuk membedakan mana produk olahan ikan yang baik dan mana produk olahan ikan yang buruk. Jangan sampai keraguan itu jadi noda dan tanda tanya dalam kehidupan pemirsa. Tak terasa waktu kebersamaan kita telah habis. Mama Lemon dan segenap kru Kepo Mania yang bertugas mengucapkan mohon maaf dan terima kasih.